berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya saudara-saudara kita lah orang-orang berbahagia. Amin. Sebab firman Tuhan katakan lebih baik satu hari kita dalam perantaraan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Walaupun beberapa jam kita akan berikan bagi Tuhan saat ini, saya percaya kehadiran kita tidak akan sia-sia. Karena kita akan meraih berkat yang daripada Tuhan. Sehingga kita yang datang dengan membawa beban persoalan masalah hidup, kita percaya kita kembali dari tempat ini, kita akan bawa pulang dengan sukacita. Karena yang dialah kekuatan, dialah pertolongan saya dan saudara. Sebab itu mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita saat ini. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Kembali Tuhan, saat ini kami adalah hadirat Tuhan. Karena kami merindukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi kami semua. Engkau sucikan kehidupan kami, untuk kami layak dalam hadirat Tuhan saat ini. Kami rindu kehadiran Tuhan. Kami rindu Roh-Mu Tuhan mengurapi setiap hati kami. Sehingga dalam ibadah kami menikmati kekuatan baru. Ada mujizat Tuhan yang Engkau kerjakan di atas pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa setiap intipan kuasa kegelapan, pekerjaan setan iblis, bahkan roh-roh yang akan mengganggu hati kami, akan merampas sukacita kami ketika kami ada dalam hadirat Tuhan saat ini. Seberapa kami yang ada saat ini Tuhan, kami satukan iman percaya kami mau hancurkan, patahkan itu. Biarlah di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Dan biarlah kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau saat ini. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang berdaulat, Engkau akan hadir dan Engkau memberkati setiap ibadah kami. Terpuji Engkau Tuhan. Ini doa kami. Kami mulaikan ibadah kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Satu hal yang kita rindukan, kita selalu rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hadir di tempat ini, kerinduan kita untuk meraih berkat-berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, kami rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan, ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari sekali lagi kita katakan haleluya. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu Yesus. Penuhi
katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindulah, aku rindulah. Ku rindukan Kau hadir di sini. Mari Yesus, ku rindu. Kami rindu rahmat-Mu, rapi kami, urapi sama. Kami katakan ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan. Dan kau nyanyikan pujian ini. Satu kerinduan saya dan saudara. Kita merindukan kehadiran Tuhan saat ini. Kita merindukan hadirat Tuhan saat ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang rindu. Lagi dengan lembut katakan, ku rindukan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus. Roh Kudus urapi Yesus. Katakan kami rindu kehadirat-Mu Tuhan.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau mengasihi setiap hidup kami. Penyertaan pertolongan-Mu kami selalu alami Tuhan. Tidak ada yang lebih indah kami balas kasih-Mu selain kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami. Biarlah selama hidup kami Tuhan, kami mau hidup hanya bagi-Mu. Dia ada di tempat ini. Glory, 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 haleluya. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa pisahkan kami. Yesus, dari kasih-Mu benar Tuhan. Yesus, mataku kami memandang Engkau Tuhan. Pandang Yesus. Amin, amin, amin. Pisahkan kami dari kasih-Mu, menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan iman-Mu katakan, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Dunia tak bisa
pelayanan ini kepada Tuhan. Menjadi kerinduan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan dari sekali lagi katakan, kalau ku hidup, oh, kalau ku hidup, oh, inilah menjadi kerinduan kami kepadamu Tuhan. Karena selama hidup kami menyembah Engkau Tuhan, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi dengan iman-Mu, kerinduan-Mu, katakan kepada Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tidak ada satu pendapat pisahkan saya dan saudara dari kasih Tuhan. Amin. Sebab itu mari, ada pujian dalam kekuatan, dalam pujian ada mujizat, dalam pujian ada kemenangan. Sebab nama Yesus adalah nama yang heran. Amin. Nama Yesus heranlah. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengagungkan Tuhan. Naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Amin, haleluya. Oh, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah. Katakan nama Yesus heranlah, amin. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah. Nanti katakan nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah. Oh haleluya, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah.
Haleluya. 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 Kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Allah yang kita sanjung saat ini, Dia yang mengasihi kita. Terbukti saat ini kalau kita ada, kita kuat, itu semua karena berkat kebaikan Tuhan. Sebab itu biar kita selalu berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhanku. Persembahan pertama dijalankan. Haleluya. Mari kita puji. Pujilah Tuhan setiap waktu. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Tuhan, terima kasih Bapa. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cinta-Mu, tak dapat balas cinta-Mu Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi katakan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Kita tidak bisa membalas cinta Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu hati saya dan saudara, kita mempersembahkan yang terbaik. Dan saat ini kita mau buka hati kita buat firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita mau tetap katakan, Engkau Yesus, selamanya Yesus dalam setiap hidupku. Haleluya. Dia berfirman saat ini, sampaikanlah isi hatimu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman Tuhan dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda Tuhan, Engkau selamatkan kami semua ya Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Mari katakan, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Sama-sama semua kita bangkit berdiri dan pelari kami serah pada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Tiada yang mustahil, amin, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku sekali lagi, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, haleluya. Oh, bagimu, Yesus, ku percaya Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya lagi. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami kagum karena Engkau adalah penyelamat kehidupan kami. Kami tidak akan takut, sebab kami tahu penebus kami hidup melewati berbagai macam lembah kesulitan dalam kehidupan ini. Kami sangat bersyukur punya Allah yang setia, yang mengasihi kehidupan kami, yang terus memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan biarlah hati yang teguh untuk berharap, bersandar dan mengandalkan Engkau menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan bagi kami. Kami berkata kami sangat perlu firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang menuntun kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk lebih lagi menyenangkan, indah di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu akan memberkati kami semua yang hadir hari ini. Segala macam bentuk intimidasi kuasa kegelapan yang berusaha untuk mempengaruhi suasana dan hati pikiran kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami halaukan dia di dalam nama Yesus berkuasa. Biar sepenuhnya otoritas Tuhan menjadi bagian kami. Berkat firman-Mu kami alami dan nikmati saat ini. Kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan, kita kuat, kita sehat saudara, dan kita bisa ada di tempat ini. Saya berkata ini semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini.
Kita nggak punya pilihan lain selain kita menjalaninya, saudara. Dalam Yohanes pasal 17, kita bersama-sama buka ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, kita akan baca ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara kasih oleh Tuhan, doa dari Tuhan Yesus supaya Tuhan tidak mengambil kita dari dunia, tetapi agar kita dilindungi dari pekerjaan si jahat selama kita ada dalam dunia ini, saudara. Yang menjadi pertanyaan yang menantang, bagaimana supaya kita menjaga hidup ini, supaya kita tidak tercemar oleh dunia ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita ini tidak tetap hidup bersih di tengah-tengah dunia yang kotor saat ini. Bagaimana hidup kita ini supaya tetap berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Meskipun mungkin tampak itu begitu sulit, hal itu bahkan sepertinya sesuatu yang mustahil. Bagaimana engkau bisa hidup bersih, hidup tanpa cacat celah selama kita ada dalam dunia ini? Kita harus ingat yang pertama, saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dari firman-Nya yang tidak akan pernah dapat kita lakukan. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan telah memberdayakan saya dan saudara. Kita diberikan kuasa, ada karunia-karunia yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Pada waktu sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kalian dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa ini, saudara, ini akan memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Nah, berikut ada beberapa kunci, saudara, untuk membantu saya dan saudara supaya kita itu hidup tidak bercacat, hidup bersih di tengah dunia yang jahat ini. Sudah kasih oleh Tuhan, yang pertama, saudara, kunci yang pertama supaya kita hidup ini, bagaimana supaya kita hidup tetap bersih dan tidak bercacat di tengah angkatan yang bengkok kata firman Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu siapa diri kita ini. Engkau harus sadar, siapa saya ya? Kita adalah orang Kristen. Kita telah dibasuh dengan darah dan hidup kita dalam kasih karunia. Kita ini anak raja, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Tidak ada senjata yang bisa ditempah dan berhasil untuk menghancurkan kita kalau kita berada di dalam Kristus. Gak ada, saudara yang kasih oleh Tuhan. Setiap senjata yang ditempa untuk menghancurkan engkau, saudara, senjata itu bisa menghancurkan mereka sendiri. Bahkan setiap lubang yang digali untuk menjatuhkan engkau, mereka sendiri malah bisa jatuh ke dalam lubang tersebut. Kita harus menyadari siapa engkau. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah anak Bapa di sorga. Engkau adalah anak raja di atas segala raja. Kita harus tahu siapa diri kita. Amin, saudara. Memang kita rentan terhadap kebohongan musuh. Setan akan selalu mencoba membingungkan saya, membingungkan saudara yang sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa supaya kita berpikir kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu kebenaran dan memahami bahwa saudara diberi wewenang dan semua kuasa untuk mengalahkan musuh. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin, saudara. Kita diminta untuk tunduk kepada Tuhan. Kita lawan iblis, iblis akan lari daripadamu. Nah, yang kedua, sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita itu hidup bersih dan tidak bercacat. Meskipun saya katakan tadi, kayaknya tanpa sukar, sulit. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita memahami firman Tuhan, engkau bisa hidup di dalam kebenaran, hidup bersih dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu seperti apa dunia ini. Kita harus tahu bagaimana dunia di mana saya dan saudara sedang jalani saat ini. Saudara harus tahu dengan jelas, mendefinisikan apa yang salah. Tanpa pemahaman ini, saudara tidak akan tahu mana perangkapnya
dan kita sudah dikasih oleh Tuhan mudah terjerumus di dalamnya. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11, di situ mengatakan sudah dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak mengetahui tipu muslihat setan, ia dapat memanfaatkan saya dan saudara. Kita harus dapat dengan jelas mendefinisikan apa yang benar, apa yang salah. Kita harus tahu bagaimana dunia ini. Kita harus memahami ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang benar. Pemahaman akan kebenaran itu harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau harus memahami mana yang dikehendaki oleh Allah, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Dan kita harus tahu mana yang Tuhan inginkan dan mana yang Tuhan tidak inginkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup bersih di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak mudah tercemar oleh pengaruh-pengaruh dunia, saudara? Yang ketiga, kita harus tahu apa tujuan hidup ini. Kita harus tahu untuk apa kita ada dalam dunia ini, saudara. Kita harus tahu tujuan kita harus punya visi di dalam hidup ini. Saudara harus terfokus kepada sasaran. Saudara harus meninjau kembali visi yang Tuhan beri dalam hidup ini. Kita harus konsisten bergerak kepada tujuan kita. Paulus berkata, aku telah berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan apa yang Tuhan beri dalam hidupmu? Saudara harus tahu kemana dan akan kemana. Jalan manapun yang akan membawa saudara. Tanpa visi, saudara, orang-orang akan binasa. Saudara harus tahu tujuan kita supaya kita bisa mengalami kemenangan. Kita nggak asal hidup dalam dunia, kita nggak asal bernafas, tapi ada tujuan ilahi yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Minimal kita tahu pada waktu saya tinggalkan dunia ini, nantinya saya mau kemana. Pada waktu saya mati, tujuan saya kemana. Minimal kita tahu hal itu sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu saya mati, saya akan ke sorga. Jadi untuk ke sorga apa? Apa yang harus saya lakukan? Untuk ke sorga apa yang harus saya perbuat? Untuk ke sorga saya harus mengerjakan apa? Saya harus melakukan apa? Kita harus punya tujuan yang jelas. Tidak hanya kita asal hidup, kemudian nantinya kita mati dan tidak tahu apa-apa. Di dalam kita berusaha juga, itu harus ada tujuan yang jelas. Amin, saudara. Marilah kita memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, takut, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita belajar kepada Kristus. Amin, saudara. Kita melihat bagaimana dia punya tujuan yang jelas pada waktu dia datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Kemudian dia naik ke sorga. Sekarang tujuannya apa? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kemudian yang keempat, saudara, bagaimana supaya kita itu hidup tidak bercacat, supaya kita bersih di tengah-tengah dunia yang begitu bengkok dan kotor saat ini. Yang keempat, saudara tidak boleh berkompromi. Nggak boleh berkompromi, saudara. Bagi orang Kristen, kompromi itu seperti ciuman kematian bagi kesaksian saudara. Pada waktu kita kompromi sudah dikasih oleh Tuhan, maka itu digambarkan seperti sebuah ciuman kematian bagi kesaksian kehidupan saudara. Kita berada dalam dunia, mata dunia terus-menerus tertuju kepada saudara. Dunia mencari alasan untuk membeli saudara. Dunia dengan berbagai macam alasan untuk membawa saudara menjadi pribadi-pribadi yang munafik di dalam kehidupan ini. Pada waktu kita di luar, hidup kita benar-benar berantakan. Pada waktu kita di luar, hidup kita benar-benar sembrono. Hidup kita pada waktu kita di luar benar-benar hancur-hancuran. Tetapi pada waktu kita datang di gereja, kita seperti orang yang kudus. Kita seperti orang yang begitu alim. Kita seperti orang yang begitu sempurna. Dunia mau membawa kita demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia mencari alasan untuk membeli Anda sebagai orang yang munafik. Dunia akan menggoda Anda untuk mengkompromikan nilai-nilai Anda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita jangan berbaur, jangan berkompromi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu bukan penguasa
atas kerajaan abu-abu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan adalah Allah pencipta kerajaan sorga, pemilik segala sesuatu alam semesta. Dia adalah Allah yang kudus dan suci. Tidak ada putih, tidak ada hitam. Kalau putih-putih, saudara. Amin. Kemudian yang kelima, bagaimana supaya kita ini bisa hidup kudus, bercacat. Meskipun saya katakan tadi kayaknya mustahil, tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kelima, kita harus selalu beriman, saudara. Tanpa iman tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Kita mungkin selalu berada di gedung gereja, atau mungkin selalu membaca Alkitab. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin engkau selalu berdoa, mungkin engkau, tapi saudara, kalau engkau tidak punya iman, iman itu, tanpa iman, saudara, tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Engkau sudah rajin ibadah, engkau sudah buat ini dan itu, tapi engkau nggak punya iman, bagaimana bisa berkenan kepada Allah? Amin, saudara. Iman harus ada dalam hidupmu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu harus ada dalam hidupmu. Engkau punya iman, saya percaya Tuhan akan menolong hari ini. Saya percaya Tuhan akan melindungi saya sepanjang hari. Saya percaya Tuhan akan menjaga hidup saya. Pada waktu besok saudara bangun, saudara beriman kepada Tuhan, menyerahkan hidup saudara ke dalam perlindungan Allah, ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Allah. Saudara beriman, saudara akan hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara akan mengerjakan pekerjaan dan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara lakukan semua dengan iman, maka saudara akan melihat kehidupan yang luar biasa akan menjadi bagian saudara. Yang keenam, saudara harus berjalan dalam kasih dan pengampunan. Amin. Ini yang keenam. Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu menutupi begitu banyak dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, iman tidak akan bekerja jika kasih tidak hadir. Nah, sementara Roh Kudus menegur dunia, kita tidak boleh mengutuk. Tapi apa yang kita harus buat? Kita harus mengatakan kebenaran itu di dalam apa? Di dalam kasih. Mengampuni mereka, mengasihi mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan. Balas jahat bukan dengan kejahatan, balas jahat dengan baik. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Pada waktu pipi kita ditek, jangan kita balas. Bahkan firman Tuhan berkata, beri yang satu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Ini sudah yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita mau bersih benar di hadapan Tuhan, kita harus berjalan dalam kasih dan pengampunan. Mungkin yang keenam ini sesuatu yang sulit dan sukar, tetapi kalau kita lakukan, Tuhan bisa memampukan kita. Bagaimana kita mengasihi? Kita diperlakukan dengan tidak adil. Orang melakukan ini dan itu. Kalau kita mau belajar kepada firman Tuhan, kepada Kristus, saudara bisa hidup bersih dalam kebenaran, di dalam menjalani dunia yang kotor ini. Tidak mudah saudara kepahitan, tidak mudah saudara menaruh dendam, tidak mudah hidup saudara pada waktu orang menggesek saudara, menyakiti saudara, tidak mudah hatimu membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Saudara akan mengasihi dia, mengampuni dia, bahkan mendoakan dia. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketujuh, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran, saudara hidup bersih, saudara hidup tidak bercacat. Pahamilah bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Kita harus memahami hal ini. Karena Yesus telah menerobos, kita dapat berjalan melewatinya. Amin. Karena apa yang telah dia lakukan, kita diberikan kemampuan dan kuasa untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Kalau engkau percaya dan mengatakan kebenaran, seperti Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia, mari kita seharusnya memiliki saudara kesempatan untuk melakukan, kita panen hasil dari kemenangan kita, kemenangan Kristus. Kita terima hasil dari kemenangan Kristus, kita alami, kita nikmati bagaimana Yesus telah mengalahkan dunia. Apapun yang kita alami, engkau harus ingat, pahami bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Kita harus berjalan dalam kasih dan pengampunan. Engkau harus hidup dalam iman. Kemudian engkau tidak boleh kompromi, saudara yang kasih oleh Tuhan.
Engkau harus tahu tujuanmu dalam dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, engkau harus tahu seperti apa dunia ini. Kemudian terakhir, kita harus tahu siapa diri kita. Amin saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari bersama-sama seundang pemain musik, kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Puji Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, oh Tuhan punya rencana, amin, yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, oh tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Oh ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan, oh ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah, oh pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah ke
Hatiku percaya Tuhan punya lagi, ku tak akan pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyerah pada apapun juga sebelum kami coba semua yang kami bisa. Tapi di tengah-tengah semua itu kami berserah kepada Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang termanis. Rencana Tuhan adalah rencana yang terindah dalam kehidupan kami. Kami berkata, Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang sukar. Pada waktu hati kami taruh di dalam Engkau. Pada waktu kami berserah kepada Engkau, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sukar, kami bisa melalui oleh karena kekuatan dari Tuhan. Bahkan Tuhan, kami bisa hidup dalam kebenaran tanpa bercacat. Kami hidup bersih di hadapan Tuhan pada waktu kami menaruh harapan kami kepada Engkau. Kami menaruh hidup kami kepada Engkau. Tangan Tuhan yang perkasa terus akan menjadi bagian kehidupan kami. Kami akan dipandang indah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau taruh firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini akan menuntun kami untuk kami bisa hidup tanpa bercacat dan hidup bersih di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang luar biasa telah menjadi kekuatan dalam setiap hidup saya dan saudara, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih lagi untuk kita mengerti akan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan saat ini, dan kita akan berikan korban syukur kita. Betapa heranlah, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Oh Yesus, amin, haleluya. Betapa heranlah, betapa heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, betapa heranlah, betapa amin, haleluya. Betapa heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah. Haleluya. Mari sekali kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberikan puji-pujian kami. Kami percaya seberapa pujian kami telah naik menjadi persembahan kami yang hidup dan selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan dalam setiap kehidupan kami, yang mengajarkan kami
untuk kami memiliki iman, karena kami tahu iman adalah dasar dari segala-galanya dalam hidup kami. Untuk kami melihat kebaikan Tuhan, kami menikmati mujizat Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah terus Engkau mampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami semua. Dan berkati hamba-Mu, baik dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Ada pengurapan baru turun atas kehidupan hamba-Mu, sehingga dimanapun mereka berdiri menyampaikan firman-Mu, setiap telinga yang mendengar, mereka akan dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami telah memberikan korban syukur. Kami percaya setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau akan memberkati setiap apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan umat-Mu. Biarlah di dalam nama Yesus berkat terus mengalir dalam hidup kami, sehingga di tengah-tengah kami diberkati Tuhan. Ajar kami tetap terus bersyukur. Kami selalu memiliki merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami sudah berdoa, kami telah memberikan korban syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, segera kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Sekali lagi kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus pegang tangan kami. Ketika Dia pegang tangan saya dan saudara, kita akan merasa kuat. Apapun yang kita lewati dalam hidup saya dan saudara, sebab ada tangan kuat yang memegang. Kami berserah dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang kami lewati ini Tuhan. Tuhan, Engkau pegang kami dengan tangan kasih-Mu. Oh, karena Yesus memegang, oh Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku
Yesus memberiku. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Yesus memegang tangan kami begitu dekat dengan kemenangan. Kalau Yesus memegang tangan kami begitu dekat dengan berkat Tuhan. Kalau Yesus memegang tangan kami akan selalu melihat mujizat Allah menjadi bagian perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pegang terus tangan kami. Kami tidak bisa menjalani hari-hari kami dengan kekuatan kami. Kami sangat perlu kekuatan Tuhan. Kami sangat perlu tuntunan Tuhan. Kami sangat perlu kuasa-Mu untuk terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami telah berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau tuntun terus kami dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan terus dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus ditinggikan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus disenangkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah terus kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa untuk sepanjang minggu ini Tuhan, kembali umat-Mu akan beraktivitas dalam kegiatan usaha yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hamba berdoa biarlah tangan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Biarlah mereka berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Engkau berkati hidup mereka di sepanjang minggu ini. Segala usaha jerih lelah mereka biarlah di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia, tetapi berkat Tuhan di sana menjadi bagian keberadaan mereka. Engkau lindungi umat-Mu dari mara bahaya dan kecelakaan. Engkau jaga, Engkau sertai mereka. Biar penjagaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kehidupan mereka. Di sepanjang minggu ini mereka melihat tuntunan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian keberadaan mereka. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang-orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak kami Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati kami, hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat. Kami terus menikmati campur tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dalam usaha, dalam pendidikan, dalam kuliah mereka. Biar di dalam nama Yesus tuntunan Tuhan, hikmat Allah menjadi bagian hidup mereka. Mereka bisa menyelesaikan pendidikan kuliah mereka. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk kegiatan seminar KKR pada hari Kamis nanti. Biarlah berkat Allah akan tercurah menjadi bagian acara ini. Engkau menjadi pusat pujian, penyembahan. Engkau menjadi pusat acara ini. Kiranya Yesus berkarya, Roh Kudus memakai seluruh pelayan-pelayan yang melayani. Mereka adalah pengurapan Allah. Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dikuasai oleh Tuhan. Mereka menjadi berkat dalam acara ini. Dan kami percaya jiwa-jiwa yang hadir mereka pulang dengan membawa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau berkati mereka semua. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, terus kami bisa memberi yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tidak akan pernah bisa balas apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama umat Tuhan kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari malam hari ini. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketenteraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.